Yo, what's up Lin Squad? Kembali lagi di channel Rudy Wepa. Di video Draw Story kali ini, aku akan bercerita tentang pertarungan antara kakek psikopat melawan badut psikopat. Tapi sebelum aku mulai ceritanya, buat kalian yang belum subscribe di channel ini, kalian bisa langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga nih, supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap kali aku mengupload video-video baru. Nah, kalau udah, kita bisa mulai ceritanya. Di video sebelumnya saya sudah pernah membahas tentang kisah seram KFC dan kisah seram McD atau McDonald, yang mana terdapat karakter psikopat di setiap restoran tersebut. Nah, tentunya banyak yang penasaran bagaimana jadinya kalau kedua karakter itu dipertemukan dan saling bertarung satu sama lain. Penasaran siapa yang akan menang kalau mereka berdua bertarung? Simak terus video ini sampai habis. Jadi ceritanya ada seorang pemuda yang bernama Randy. Dia merupakan seorang pekerja di sebuah pabrik makanan. Dia biasanya bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Dan saat malam hari dia hanya bersantai sambil menonton televisi. Nah, pada suatu malam Randy mendapatkan sebuah berita yang sangat mengejutkan banyak orang. Karena penasaran, Randy pun membuka video tersebut di internet dan ternyata isi video itu adalah rekaman warga yang tidak sengaja merekam seorang badut yang terlihat sedang menikam seseorang menggunakan pisau dapur. Dan badut ini bukanlah badut psikopat biasa, karena kostumnya sama persis seperti maskot dari perusahaan makanan cepat saji, yaitu McDonald, atau dikenal juga dengan nama Ronald si Badut McDonald. Oleh karena itulah banyak sekali kontroversi mengenai rekaman video tersebut. Ada yang mengatakan bahwa itu hanyalah rekayasa saja, dan tidak sedikit juga yang mengatakan bahwa badut psikopat itu memang benar-benar ada di dunia nyata. Namun yang membuat Randy penasaran, sebenarnya lokasi kejadian itu berada tidak jauh dari pabrik tempat dia bekerja. Di sana memang ada sebuah restoran McDonald yang sudah lama tidak ditempati. Konon katanya pernah terjadi insiden mengerikan di sana sehingga restorannya harus ditutup oleh pemerintah. Dan setelah adanya kejadian itu, banyak warga sekitar yang mulai curiga kalau di sana memang ada seorang psikopat yang mengenakan pakaian atau kostum dari Ronald McDonald. Namun itu hanyalah dugaan saja, karena sampai sekarang tidak ada seorang pun yang berani masuk ke dalam restoran terbengkalai itu. Dan karena Randy sangat penasaran, dia pun ingin memastikannya secara langsung dengan datang ke sana seorang diri saja. Dan ternyata memang benar. Sesampainya di sana, Randy melihat ada sosok badut psikopat yang terlihat baru saja memasuki restoran itu. Tidak sampai di situ saja, Randy bahkan memberanikan diri untuk masuk ke dalam dan memeriksa apa yang sebenarnya terjadi di dalam restoran itu. Tentu saja dia melakukannya dengan mengendap-endap agar tidak ketahuan oleh badut psikopat itu. Nah, sesampainya di dalam, Randy kembali dikejutkan dengan suara teriakan dari dalam ruangan dapur yang terdapat tanda silang pada bagian pintunya.
Dengan perlahan Randi pun mengintip melalui sela-sela pintu. Dan ternyata itu merupakan suara dari korban badut psikopat itu. Terlihat jelas kalau badut berkostum McDonald ini sedang menggigit dan memakan daging korbannya dalam keadaan masih hidup. Dari ekspresinya badut itu terlihat sangat senang saat korbannya berteriak kesakitan. Melihat hal itu Randi pun merasa sangat mual dan dia langsung keluar dari sana. Namun sepertinya keberadaan Randi sudah diketahui oleh badut McDonald tersebut. Randi pun langsung berlari sekuat tenaga agar tidak ditangkap oleh badut McDonald. Karena tidak ada perumahan di sana, Randi tidak bisa meminta bantuan pada siapapun. Dan sepertinya badut psikopat itu masih terus mengejarnya. Kemudian tidak jauh dari sana Randi melihat ada sebuah restoran KFC yang masih buka. Tentu saja sangat mencurigakan kalau ada restoran KFC di tempat yang sepi seperti itu. Apalagi restorannya buka sampai 24 jam. Namun setelah dilihat lagi sepertinya itu hanyalah restoran KFC biasa. Terlihat di atasnya ada logo KFC yang sangat terang dan di depannya juga terdapat patung maskot KFC yaitu Kolonel Sanders. Walaupun sempat curiga, namun akhirnya Randi masuk ke dalam untuk bersembunyi karena memang sudah tidak ada pilihan lain. Sesampainya di dalam, Randi tidak menemukan siapapun di sana. Randi kemudian mengambil sebuah pisau di dapur dan bersembunyi di balik meja. Untungnya di sana masih ada jaringan seluler, sehingga Randi bisa menelpon polisi untuk meminta pertolongan. Awalnya polisi tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Randi. Namun setelah mendengar suara Randi yang sangat cemas dan ketakutan, polisi itu pun mengatakan kalau mereka akan segera datang ke sana untuk menyelamatkan Randi. Namun tidak lama setelahnya, tiba-tiba muncul sosok menyeramkan dari dalam dapur. Dan sosok itu tidak lain adalah kakek psikopat yang mirip dengan maskot KFC yaitu Kolonel Sanders. Randi sempat melakukan perlawanan dan berkelahi dengan kakek psikopat itu. Namun kakek tua itu ternyata sangatlah kuat sehingga Randi pun berhasil dikalahkan dengan banyak luka di tubuhnya. Namun saat Randi hendak dieksekusi dengan pisau daging oleh kakek itu, tiba-tiba dari pintu depan muncul badut McDonald yang sedang mencari Randi sambil membawa tongkat baseball yang sudah berlumuran darah. Saat melihat badut itu, seketika kakek psikopat langsung melepaskan Randi begitu saja. Dan dia langsung berlari ke arah badut itu. Ternyata mereka ini saling bermusuhan. Gangguan mental membuat si badut menjadi gila karena terobsesi dengan McDonald. Sedangkan si kakek psikopat terobsesi dengan KFC. Hal ini sama seperti di dunia nyata, di mana kedua restoran ini selalu bersaing satu sama lain. Nah, pertarungan antara badut Ronald McDonald dan kakek psikopat KFC pun sudah tidak dapat dihindari lagi. Keduanya saling menyerang menggunakan senjata yang mereka bawa. Sangat disayangkan sekali, badut Ronald McDonald hanya membawa pukulan baseball saja. Sedangkan kakek KFC menggunakan pisau daging sebagai senjatanya. Alhasil pada serangan pertama, kakek KFC berhasil menebas tubuh badut tersebut yang membuat si badut mengalami banyak luka tebasan pada bagian depan tubuhnya.
Namun tanpa diduga ternyata badut McDonald ini tidak menyerah begitu saja dan terus melakukan perlawanan. Meskipun hanya menggunakan pukulan atau tongkat baseball, namun badut McDonald berhasil membuat kakek psikopat itu terdesak dan hampir kalah karena dicekik menggunakan tongkat baseball. Namun dengan cepat kakek KFC menyerang tangan badut itu menggunakan pisau yang membuat si badut melepaskan cekikannya. Dan kemudian kakek KFC langsung membantingnya ke arah depan. Pertarungan pun kembali berlanjut dan kakek KFC masih terus menyerang tanpa henti. Walaupun tidak semua serangannya mengenai tubuh badut McDonald, namun beberapa serangannya saja dapat membuat tubuh si badut terluka sangat parah. Namun entah bagaimana caranya badut McDonald ini tidak bisa dikalahkan meskipun terus menerima luka tusukan dari kakek psikopat. Sepertinya dia tidak dapat merasakan sakit. Dan kalau tidak diserang pada titik vital, maka badut McDonald akan terus berdiri meskipun dia mengalami luka yang sangat parah. Entah berapa lama pertarungan itu berlangsung, namun saat Randy membuka matanya kembali, dia sudah melihat kakek KFC yang terkapar. Dan di sana masih berdiri si badut psikopat. Itu berarti pemenang dari pertarungan tersebut tidak lain adalah badut Ronald McDonald. Namun pertarungan itu ternyata masih belum berakhir. Badut McDonald menyadari kalau si kakek tua itu tidak mungkin bisa mati dengan cara yang mudah. Badut McDonald kemudian mengambil sebuah kabel listrik dan kemudian mengikat tubuh kakek KFC menggunakan kabel tersebut. Dengan tegangan listrik yang sangat tinggi, badut McDonald itu menyetrum kakek KFC hingga tubuh kakek itu hangus terbakar dan bisa dipastikan kakek itu benar-benar sudah mati. Dan di saat yang bersamaan, petugas kepolisian akhirnya sampai di lokasi kejadian. Mereka langsung melumpuhkan badut McDonald menggunakan peluru bius. Dan untungnya Randy masih bisa diselamatkan meskipun terdapat beberapa luka tusukan di bagian paha dan perutnya. Randy pun langsung dibawa ke rumah sakit terdekat dan setelah sembuh dia menceritakan semua yang terjadi. Mungkin kalian penasaran bagaimana akhir dari badut psikopat McDonald. Jadi setelah ditangkap dia ditahan di sel tahanan khusus dan dijaga sangat ketat oleh pihak kepolisian. Atas semua kejahatan yang sudah dia lakukan, badut McDonald dijatuhi hukuman mati. Dan dia akan dieksekusi secepat mungkin. Namun sehari sebelum hari eksekusinya, badut McDonald dinyatakan menghilang dan tidak pernah ditemukan lagi keberadaannya. Nah itulah tadi cerita tentang pertarungan antara badut McDonald melawan kakek psikopat KFC. Dan perlu saya tegaskan kepada kalian semua bahwa semua cerita di video ini hanyalah sebuah cerita fiksi atau sebuah cerita karangan saja, yang berarti tidak berkaitan sama sekali dengan brand dari restoran KFC maupun brand dari restoran McDonald. Namun seperti biasa, percaya atau tidak, itu kembali pada diri kalian masing-masing. Karena cerita ini hanya bertujuan untuk hiburan semata dan untuk menambah wawasan kita semua tentang cerita-cerita menyeramkan yang ada di seluruh dunia. Anyway guys, kurasa itu saja untuk video Draw Story kali ini. Semoga kalian suka dan juga terhibur. Dan seperti biasa jangan lupa untuk like dan subscribe untuk terus support channel ini. Kalau kalian ingin request untuk cerita Draw Story selanjutnya,
selanjutnya, kalian bisa aja tulis di kolom komentar. And yeah, thanks for watching guys. Till next time and stay cool. Bye bye.